Sidik, bagaimana nih proses? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, bagaimana nih terkait berjalannya pengukuhan hari ini? Ya. Ya, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang datang, yang kita amanahkan sebagai koordinator untuk pergerakan Lentari ke depan, semuanya hadir. Walaupun anggotanya tidak semua hadir, tetapi semua yang diberikan mandat untuk menjadi koordinator full, tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir. Itu tanda-tanda bahwasanya Lentari ke depan akan maju. Pertama, yang kedua, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua etnis, suku, utamanya agama, semuanya datang. Nah, ini yang sangat luar biasa, tanda-tanda kedua untuk Lentari ke depan maju. Yang ketiga, semua elemen masyarakat, bupati, kaum adat, ya, pemangku adat, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, dan tidak berlebihan kalau saya katakan Ibunda Wijaya Irrigasi selaku Ketua Dewan Pakar mengambil hadir kepada Lentari untuk bergerak untuk semua, bukan untuk satu elemen, tetapi untuk semua. Dan perlu saya garis bawahi bahwa acara pada hari ini adalah acara bebas, acara untuk semua masyarakat, luar daripada politik. Sedikit bergeser ke Ketua DPP ini, luar biasa. Jauh-jauh sekali hadir untuk melantik Lentari. Apa yang ingin disampaikan Ketua? Saya sedikit aja menyampaikan di tahap awal ini. Yang pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Lentari Kabupaten Kutai Timur telah kita laksanakan dengan baik. Dan saya berharap menitipkan pesan kepada kawan-kawan, kepada pengurus, ini khusus kepada ketuanya, rangkul semua masyarakat adat yang ada di Kabupaten Timur ini untuk bekerja sama dalam rangka mengupayakan mengembalikan jati diri kita bangsa Indonesia ini adalah orang beradat. Maka oleh sebab itu kita harus mengutamakan adat. Apabila adat yang kita utamakan, budaya pasti ikut. Tetapi kalau budaya terus yang kita utamakan, adatnya akan tinggal. Apabila ada suatu kenegarian, satu daerah meninggalkan adatnya, tunggulah masa kehancuran negeri itu dan isinya oleh budaya-budaya luar. Maka oleh sebab itu adat ini adalah filter kita untuk mengantisipasi budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita. Berlakukan kembali adat istiadat yang ada di daerah kita masing-masing melalui Lentari ini. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih. Semangat lah. Selamat. Semoga sukses. Ya. Semangat. Orang banyak. Selawat tertaslim kepada junjungan yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kita dari gelap ke terang benderang. Dan juga kami selalu mengucapkan kepada saudara-saudaraku yang muslim, salam sejahtera, salam damai, puji Tuhan. Menyebut kegiatan kita dengan bukti beliau menerima kita audiensi pada beberapa waktu yang lalu. Seluruh penyuluhan yang hadir, saya lihat di sini ada kita kantor raja, Bapak Ketua yang sangat luar biasa, Pak Ketua. Ini menyebut kegiatan Lentari dari awal sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili,
Umum DPP Pusat Lentari Suheri Datuk Muda Suheri Hussein Esa beserta istri, dan Bapak Sekden DPP Pusat Lentari Bapak Mujahidin SN, dan paguyuban yang hadir yang mewakili, dan undangan semua yang saya hormati, dan khususnya selamat atas dudukannya pengurus DPD Lentari Kabupaten Kutai Timur. Mana tepuk tangannya? Puji syukur disampaikan kepada Allah Taala dan tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pilihan yang berangka kepada kita untuk menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Lentari Kabupaten Kutai Timur. Dan pada hari ini juga tokoh masyarakat Ayanda, Raja Siang, Bapak Sakri, alhamdulillah bisa hadir mewakili tokoh masyarakat di sini. Indahnya nian kota Sangatta, dan mungkin lagi kita memandangnya. Keluruhan adat istiadat harus dijaga demi kedamaian bangsa dan negara. Tas tampilan terkenal indah mancanegara, tempat sejarah perjalanan peradaban. Adat istiadat haruslah berseni agama, menjadi pedoman kehidupan masa depan. Alhamdulillah. Dalam perjalanan sejarah peradaban bangsa-bangsa sejak zaman dahulu hingga sekarang, adat istiadat selalu memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat yang memiliki norma dan etika lahir lebih dulu daripada hukum. Sehingga norma dan etika adalah istiadat yang merupakan dasar tindakan hukum positif yang berlaku di semua negara. Tidak ada hukum tanpa norma dan etika. Adat istiadat sendiri adalah norma, aturan atau perilaku yang menjadi warisan turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat sendiri adalah aturan atau kebiasaan yang diterapkan oleh suatu komunitas atau masyarakat untuk mengatur kehidupan. Adat istiadat semua bersendikan agama, apakah itu agama Samawi atau agama Ardi. Semua adat istiadat yang ditetapkan dan diwariskan mempunyai nilai hakiki untuk keadilan dan ketertiban kehidupan. Lantaran itu, adat istiadat tidak pernah lekang oleh waktu dan zaman. Sedemikian pentingnya adat istiadat sehingga pemerintah Republik Indonesia memasukkannya sebagai salah satu objek permajuan kebudayaan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Disinilah perannya masyarakat adat istiadat objek dan subjek pelestarian adat istiadat. Masyarakat adat dari etnis di Nusantara manapun berkewajiban menjadi pelestarian dan menerapkan adat kehidupan masing-masing. Masyarakat adat juga menjadi penyaring dari budaya atau adat yang datang dari luar negeri yang tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Di samping melestarikan dan
menerapkan adat istiadat masyarakat adat juga harus menjalankan fungsinya dalam menjaga seluruh aspek yang berhubungan dengan kehidupan masyarakatnya, menjadi bukan adat dan perusak lingkungan misalnya. Di Kutai Timur ini merupakan kabupaten yang memiliki heterogenitas tinggi. Semua agama dan suku bangsa ada di Kutai Timur. Semua hidup berdampingan dengan harmonis dan penuh toleransi. Semua itu harus dipelihara dan dijaga. Semua itu selaras dengan Agagium, di mana bunyi puncak di situ ulang itu. Dengan peribahasa ini saya mengharapkan lembaga tinggi masyarakat adat Lentari Kabupaten Kutai Timur dapat berbuat lebih banyak sesuai dengan visi misi organisasi. Tentunya dengan kepengurusan yang telah dilakukan untuk dapat bekerjasamanya untuk dalam penguatan dan membesarkan Lentari di Kabupaten Kutai Timur. Kenapa? Dikukuhkannya dengan kepengurusan ini, walaupun ada sebagian yang tidak hadir ya Pak ya, tapi ini sudah perwakilan ya kalau semua kurang lebih 60% ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang terbaik dan kami di Kabupaten Kutai Timur. Tentunya tidak ada tokoh-tokoh masyarakat yang ketua yang ditemukan dan termasuk juga salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Mudah-mudahan tidak hanya pengukuhan saja, bagaimana perjalanan dan proses untuk di Kutai Timur dan kami akan berjalan dengan baik. Cukup sekian dan terima. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, atau yang mewakilinya, Bapak Wakil Bupati Kutai Timur, atau yang mewakilinya, yang kita hormati juga, Bapak Kapolres Kutai Timur, atau yang mewakilinya, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, atau yang mewakilinya, Bapak Dandim Kabupaten Kutai Timur, Bapak Kejari, dan yang tidak kalah pentingnya yang sangat saya banggakan para tokoh-tokoh agama yang ada di Kutai Timur yang bisa meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Bapak-bapak, saudara-saudara saya, nama saya Suhaili, nama orang tua bapak saya Husin. Jadi nama saya itu dulu namanya Suhaili Husin. Kemudian pada tanggal 16 bulan 9 tahun 1979 saya diberi gelar adat oleh ketua adat di kampung, gelarnya Datuk Bandaro Mudo. Maka oleh sebab itu kepanjangan nama saya itu Suhaili Husin Datuk Bandaro Mudo. Panggilan sehari-hari adalah Datuk Mudo. Tempat pada lahir 24 Oktober 1963 bertempatan di daerah Satu Desa,
di daerah Kapuk namanya, Kecamatan Kapuk, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Untuk saat ini kami berdomisili di Jakarta, di Selipi, dan pulang balik juga ke Riau. Selanjutnya saya ingin menerangkan apa itu Lentari, kenapa Lentari ini harus kita bentuk. Memang mohon izin, yang mencetuskan dan mendirikan Lentari itu adalah saya sendiri. Saya pernah menjadi ketua lembaga adat di daerah wilayah saya 5 kecamatan. Namanya Lembaga Adat Kapung, saya pernah ketuanya. Kemudian itu naik setingkat, saya pernah jadi ketua Lembaga Adat Kabupaten Kampar. Setelah itu habis itu naik lagi satu tingkat, saya pernah menjadi wakil ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau. Dari sekian lembaga adat itu saya perhatikan tidak ada yang menjalankan adat itu. Tetapi kebanyakan daripada lembaga-lembaga adat itu adalah menjalankan budaya. Itu kebanyakan, itu merata di seluruh Indonesia. Lalu saya berpikir menguraikan apa itu adat dan apa itu budaya. Adat itu sudah jelas aturan. Adat itu sudah jelas hukum. Adat itu sudah jelas moral. Adat itu sudah jelas etika. Dengan adat kita pasti bisa membuat peraturan adat di negeri kita sesuai dengan adat istiadat yang ada di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa mendenda dan melarang, memberi sanksi orang yang salah di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa menjaga keamanan di lingkungan kita. Dengan adat kita pasti bisa mengajar moral dan etika kepada anak dan cucu kita. Sementara budaya itu apa? Budaya itu cuma tampilan kita. Budaya itu adalah kebiasaan kita. Budaya itu adalah tontonan kita. Budaya sudah pasti tidak akan bisa memberi sanksi kepada orang yang salah. Pasti dimanapun di Indonesia ini budaya pasti tidak akan bisa melarang dan memberi sanksi kepada orang yang salah. Itulah perbedaan antara budaya itu dengan adat. Jadi sekarang garis besarnya budaya itu adalah kebiasaan kita, bukan hukum. Sementara adat itu adalah aturan hukum. Maka saking perlunya adat itu bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Orang tua kita dulu mengatakan 40 tahun yang lalu, kalau kita agak salah di negeri kita disebut kita orang tidak beradat. Itu namanya dulu. Sekarang orang tidak akan itu dengan bahasa itu. Saya ingat waktu kecil-kecil saya dulu kalau ada salah dikit, ini orangnya tidak beradat gitu. Itu kalau orang sudah menyampaikan bahasa kita itu sudah berusia paling hina. Tetapi zaman sekarang 30 tahun yang belakangan ini orang tidak tahu lagi, tidak takut lagi dengan bahasa itu. Kebanyakan kita di seluruh Indonesia ini saat ini masih mengutamakan budaya daripada adat. Kami telah mengecek Pak Pendeta di Jakarta beberapa tahun ini. Memang rupanya ada sekelompok pihak-pihak yang tertentu di pusat itu ingin memutarbalikkan fakta itu. Budaya itu harus kalian besarkan. Adat ini kuno katanya diperlakukan. Karena mereka tahu apabila aturan adat istiadat di daerah kita masing-masing berfungsi, mereka yang dari luar-luar itu tidak bisa semena-mena di negeri kita itu. Karena mereka tahu punya adat, aturan adat itu hukum. Apabila masuk budaya mereka bisa kita antisipasi dengan adat kita. Mereka takut itu. Jadi diputar baliknya. Adat itu kuno, dosa, kebelakangkan. Yang perlu diutamakan adalah budaya. Termasuklah pemerintah kita sekali begitu.
3 aturan hukum yang mengatur cara hidup manusia di muka bumi ini. Jauh sebelum masuknya agama yang mengatur cara dan gaya hidup manusia di muka bumi ini adalah aturan hukum adatnya masing-masing. Orang Batak punya adat, orang Jawa punya adat, orang Manado punya adat. Adat itulah yang mengatur cara kita bergaul, bermasyarakat di daerah kita masing-masing. Bagaimana cara kita duduk dengan sebaya kita, bagaimana kita berjalan dengan yang tua dengan kita, bagaimana cara kita ngomong dengan anak-anak di bawah umur kita, itu diatur semua oleh adat. Belum ada perdanya yang mengatur seperti itu. Bahkan undang-undangnya tidak ada yang mengatur hal seperti itu. Satu-satunya yang bisa mengatur tata cara seperti itu adalah aturan hukum adat kita masing-masing. Maka Lentari itu berkeinginan sesuai dengan motonya akan memfungsikan, akan memperlakukan dan akan mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah negeri kita masing-masing sesuai dengan adat istiadatnya sendiri. Dan akan kita jadikan aturan hukum adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri sebagai jati diri kita. Bangsa Indonesia ini adalah orang beradat. Jadi jati diri kita itu orang beradat Indonesia itu, bukan berbudaya. Itu yang perlu kita tanamkan ini. Kemudian kenapa Lentari itu harus hadir? Nah ini saya mohon maaf meminta kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya, ya khususnya yang S2 dan S3 ini, karena program Lentari itu seperti yang saya katakan tadi, hukum itu 3. Hukum agama dijalankan, disampaikan oleh para kiai, ustaz, pendeta kepada kaumnya untuk kemaslahatan umatnya dari dunia sampai ke akhirat. Hukum negara dijalankan oleh pemerintah, mulai dari presiden sampai kepada RT untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakatnya di seluruh negeri ini. Sementara aturan hukum adat itu harus dijalankan oleh para sesepuh adat, para tokoh adat, para pemuka adat, para lembaga adat untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat kaumnya di lingkungannya sendiri. Jadi kedepannya, mumpung saat ini undang-undang mengakui, negara memperbolehkan, kita ke depan nanti melalui Lentari ini akan mencetuskan Ramperdakda, rancangan peraturan adat daerah sesuai dengan adat istiadat sendiri. Karena hukum tadi 3, perda itu adalah hukum negara dijalankan oleh pemerintah, mulai dari presiden di atasnya sampai ke RT ke bawahnya, termasuk peraturan daerah yang dibuat oleh DPR pusat, DPR provinsi dan DPRD kabupaten. Itu perda yang hukum negara. Kalau hukum agama dijalankan oleh ustaz, kiai, pendeta tadi yang jelas dalam Al-Quran dan segala macam hadisnya. Hukum adat itu sesuai dengan adat istiadat kita. Jadi contoh seperti kami di Pekanbaru, Imam Maaf ya. Di Pekanbaru kami telah membentuk tim rancangan peraturan adat Kota Pekanbaru 1, terutama tentang masalah pembangunan. Setiap bangunan baik milik pemerintah ataupun milik swasta yang ada di Kota Pekanbaru kedepannya wajib harus ada ciri khas rumah adat setempat. Dan begitu juga kita sebagai community akan kita bikinkan peraturan adatnya. Jadi seragam ada nilainya sedikit. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, saya beberapa kali berbicara dengan para tokoh-tokoh agama yang lain itu, ini penyakit LGBT ini tidak penyakit Indonesia, ini akibat budaya dari luar. Nah, saya berharap nanti kepada para profesor, dokter nanti sebagai tim dewan pakar ini, dermaga ini merancang peraturan adat
Kutai Timur itu dalam rangka penanggulangan manusia yang berperilaku LGBT itu tidak kita bolehkan tinggal di Kabupaten Kutai Timur ini. Karena ini manusia. Saya akan tanya semuanya kepada bermacam-macam suku dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga dengan para pendeta. Sampai di Bali kemarin saya tanya juga itu. Tidak ada peraturan di agama kita itu. Ini memanglah budaya dari luar Amerika itu. Dan setelah saya cek, saya yakinnya penyakit LGBT ini tidak akan bisa dilarang oleh undang-undang apalagi perda. Jangan bisa tu. Berapa perda yang bisa melarangnya? Undang-undang peraturan menteri hak asasi manusia. Tapi kalau Pak Bung saat ini negara itu masih mengakui keberadaan hukum adat itu bisa kita berlakukan di negeri kita masing-masing. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ala syarul anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkan saya bekerja di Kecamatan Semata Selatan selaku sekretaris kecamatan, dan saya hadir di sini. Alhamdulillah tadi baru dikukuhkan sebagai ketua bidang pemberdayaan masyarakat kampung adat desa dan kelurahan. Namun izin tadi saya sudah diminta panitia dan juga saya konfirmasi ke Pak Bupati langsung, saya bel izin apakah bisa, karena melalui protokol katanya bisa, dan saya langsung ke Bapak, kata Bapak silahkan, yang penting ada yang mewakili dari pemerintah, karena beliau mohon maaf sebesar-besarnya karena kesibukan beliau yang luar biasa. Beliau juga dalam perjalanan ke Samarinda. Jadi tidak kurang rasa hormat kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Izinkan saya mewakili pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan sambutan pada acara hari ini. Lentari Kutai Timur dikukuhkan. Semangat persatuan kita junjung. Bhinneka Tunggal Ika kita teguhkan. Mari di sana kita bersatu, takkan tergoyahkan. Puji syukur datang ke semua